kami sifat prasangka yang tidak baik, yang senantiasa saling curiga mencurigai antar sama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemersatu, persatukanlah hati kami dalam ukhuwah, dalam suasana persaudaraan yang indah di antara sesama kami warga Komplek Menteng Indah. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan cinta kasih-Mu kepada kami sehingga kami bisa bertetrus satu antara satu dengan yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala salah dan khilaf kami, ampunkan salah dan dosa orang-orang tua kami, para guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin kami. Curahkan kasih sayang-Mu, berkah-Mu kepada negeri kami tercinta. Ketua FKWMI Haji Joni Nasution, Wakil Ketua JM Ambarita, Sekretaris Haji Effendi Ritonga, Wakil Sekretaris Indra Fauzi, Bendahara Haja Rina Siregar, Wakil Bendahara Lisbeth Siagian. Bidang Komisi Hukum dan Legalitas, Ketua Komisi Dr. Redianto Sidijambat SH.MH. Anggota 1. Profesor Ridwan Lubis SH.MH. 2. Abdul Rahman SH.MH. 3. Haji Nobril SH. 4. Angga Munandar SH. Komisi Internal Auditor Ketua Insinyur Haji Sutejo. Anggota 1. Dr. Hewan Haji Jodi Singgi Sudibyo. 2. Haji Rudi Ananda Yujan SH. 3. Insinyur Haji Watemas MT. Ketua Bidang Sarana Prasarana Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, Ketua Insinyur Lemena Sondang Pasaribu. Anggota Insinyur Miftahul Anwar. Ketua Haji A. Sembiring Meliala. Ketiga, Reski. Ketua Bidang Keamanan dan Ketertiban, Ketua WM Nainggolan. Anggota Andes Daniago. 2. Ju Hardi. Ketua Bidang Dana dan Usaha, Insinyur Haja Ari Wahyuni. Anggota 1. Haji Suhaib SE MSI. 2. Haja Dwi Murce Suwarni. 3. Ernawati Sinaga. Ditetapkan di Medan pada tanggal 29 November 2025, Dewan Pengawas Forum Komunikasi Warga Menteng Indah. Memang kita sadar dengan situasi seperti ini banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita benahi, yang harus kita siapkan untuk kemungkinan terjadi di tahun berikutnya. Untuk pasung kita ulangi lagi ya Pak, minta surat pernyataan dari warga, surat permohonan dari FKWMI untuk dibuat fasilitas umum di Kelurahan Medan di Perumahan Menteng Indah ini. Untuk masalah banjir Pak, alhamdulillah saya sudah 1,5 tahun bertugas di Kelurahan Medan Tenggara ini, sudah 2 kali juga ikut banjiran dan ikut juga MC di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah sampai subuh saya di situ. Izin Pak, izin ibu-ibu semua, memang kita itu kenapa
banjir di kelurahan kita, itu kita banjir kiriman memang. Banjir kiriman dari setelah dibuka kanal. Dari kanal. Tapi kan kalau nggak dibuka, Kota Medan tenggelam juga. Jadi Bapak Wali Kota apresiasi dengan terjadinya pada saat banjir itu, dan Pak Iwan Witonga juga sebagai anggota DPRD juga mengunjungi bersama BWS. Itu adalah bagian dari BWS Pak, Balai Wilayah Sungai. Jadi orang bapaknya partisipasi untuk mendukung aja. Kalau yang mengerti itu adalah BWS Pak. Ya, kita berdoa aja semoga sudah disuratin dari kecamatan untuk BWS wilayah Sumatera 2. Insya Allah mudah-mudahan dikerjain segera Pak. Untuk sungai itu mau dibuat beronjong ataupun taluk. Ya Pak ya, sabar ya, kita berdoa aja. Warga Medan Tenggara ini kita minta doa semoga cepat direalisasikan. Kalau dia masalah hukum, pasti nanti kami yang membidanginya. Secara otomatis, kalau masalah tadi seperti dipakai oleh pengawas, bahwasannya masalah legalitas sudah tidak ada masalah, silahkan dilanjutkan, segerakan terbit Kemenkumhamnya, sehingga yang lain bisa bekerja. Pengurus ini bisa bekerja semua. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya memang perlu kita sumbangsi dari bukan hanya dari pengurus dan juga pengawas saja. Kinerja daripada warga sendiri pun untuk membenahi seperti pari-pari itu dimulai dari rumah kita masing-masing dulu. Ini yang paling penting. Karena kalau kita limpahkan ke semua ke Polhum, ini juga nggak akan selesai-selesai. Berapa jumlah kebersihannya ini? Nanti nggak selesai-selesai. Sementara air hujan ini tak tahu kita kapan datangnya. Semalam aja sudah hujan kira-kira 3 jam, sudah banyak di grup itu yang luar biasa. Tapi itu kita berdoa saja, kita harus membuang. Saya rasa solusinya selain itu harus membuang berapa pembuangan yang arah ke tol. Ini saya rasa izin mesti koordinasi dengan pihak Depik maupun Degree, sehingga kita pembuangannya cuma satu. Bagaimana kalau itu pembuangan ada 3 ke tol? Karena pembuangan itu akan lebih baik. Jalan air lancar, pembuangannya jelas, sehingga saya yakin bukan rumah yang ditingkatkan, tetapi banyak pembuangan. Ini banyak orang berpikir kita tingkat rumah, Pak yang lain yang banjir ini yang punya rumah tingkat. Cuma saya lanjutkan, mohon izin pengawas Pak Lurah mewakili dari Babinsa dan dari kepolisian. Dari kami tentu yang disampaikan Pak Ketua tadi, situasi ini tidak bisa kita hindari. Tapi bisa kita cegah. Saya sendiri pun dengan keadaan banjir pada November yang lalu, mau nggak mau saya udah secara pribadi beli perahu karet, satu letak di rumah, satu letak di kafe, satu saya letak di rumah kemarin. Artinya saya juga menyarankan situasi kemarin di luar listrik dan air. Mungkin kita akan menyarankan juga nanti kepada ketua forum untuk kita di kantor kita, di kantor kita perlu sumur bor yang dilengkapi dengan genset standby dengan BBM-nya. Jadi kantor ini jadi tempat darurat tanggap bencana. Nah, kita butuh air, sumur bor kita ada, ya kan? Tentu karena nggak ada listrik, kita punya genset untuk memfasilitasi, termasuk juga tandon airnya. Nah, kenapa kalau situasi kemarin kita menunggu air dari luar itu kan sampai 2-3 hari, kasih warga kita. Jadi mungkin ada satu prinsip, maaf saya dari Sumatera Barat, dari Minang, gotong royong merupakan salah satu cara untuk meningkatkan bagaimana. Tapi itu cukup kalau memang tidak bisa secara bersama di rumah masing-masing, itulah gotong royongnya. Karena kalau dulu saya masih di Taruna Karang Taruna dulu di sana, anggaran dari pemerintah misalnya cuma 1 juta, itu bisa terakomodasi melebihi dari itu berlipat-lipat. Kenapa? Karena adanya gotong royong daripada. Pertama-tama mengucapkan selamat untuk kepengurusan yang baru. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ini harapan kami besar sekali, ketergantungan kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua besar sekali untuk mensejahterakan masyarakat kita yang di Medan Indah ini. Jalan karet dari seberang sana itu kemarin itu nggak ada ternyata Bu, Bapak.
nggak ada paret. Jadi kami berharap juga lah Pak Ibu supaya itu dibikinlah paret untuk saluran terbagi Pak air ini. Jangan kami saling tenggelam sampai ke leher di sini, masuk ke kaki. Karena nggak terbagi air itu Pak. Itu bertahun-tahun dari kerasakan Pak. Jadi rasanya sekarang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita pada siang yang berbahagia ini diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama berkumpul sekaligus menyaksikan pengangkatan atau penyerahan surat keputusan pengawas dan pengurus Forum Komunikasi Warganet Indonesia. Yang saya hormati, tidak saya sebutkan namanya satu-satu, bapak-bapak pendiri VKWNI, bapak para pengawas, dan segenap pengurus yang saya cintai, yang kami hormati. Tambah satu boleh Bu? Ibu Camat? Supaya 3 jadi kalau 3 kali amin. Jadi ya, kita tawarkan Ibu Camat, Bapak dari kepolisian, dari TNI, para undangan yang saya muliakan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, karena selama ini saya nggak terkenal, ya, tidak dikenal juga di benteng-benteng. Kami baru tinggal di sini 16 tahun, baru lah ya, tahun 2009. Awalnya waktu itu minta bantuan ke Pak Yusuf, kami pinjam rumahnya dulu 1 tahun waktu itu, baru pindah ke depan ke Blok D nomor 2, ya Pak ya. Saya bertetangga dengan para pendiri dan pengawas. Sebelah kiri saya Pak Yusuf, sebelah kanan saya Pak Ibrahim, Pak Rahman, sebelah kanannya lagi Pak Jero Siraban, paling kanan lagi Ibu Bendahara. Ya, jadi saya dikeroyok di tengah-tengah. Pak nggak apa-apa, nggak jauh sedikit ya. Jadi selama lebih kurang 16 tahun saya dan keluarga sering bersyukur, karena jujur kami domisili yang benar-benar efektif itu kan sejak 2018-19. Selama ini lebih banyak tinggal di Pematang Siantar. Tapi sebagai warga kami berterima kasih, karena ternyata forum mulai dari pendiri dan pengawas itu melayani kami sepenuh hati. Kenapa saya bilang? Sekian lama misalnya, mohon maaf, rumah kami tinggal, ada kendaraan di situ, itu jangankan pagarnya bergeser, debunya saja nggak bergeser. Artinya apa? Kami mensyukuri bahwa pelayanan pengurus dan pendiri sangat luar biasa terhadap saya sebagai warga. Oleh karena itu ketika kami diminta, ya saya berpikirnya nggak banyak-banyak Pak Prof, 2 jam aja. Jadi istilahnya kami ini mau balas budi terhadap pengurus dan pendiri di Pohari. Tepuk tangan dulu Pak. Jadi kalau saya punya bangga melayani warga, insya Allah saya pasti bangga. Dan saya nggak merasa khawatir sebagai ketua di sini, karena memang di Benteng ini tidak kekurangan orang-orang hebat. Ya, pikirannya, kinerjanya sudah teruji semua. Ini sekarang tugas kami lah sebagai pengurus, bagaimana mengkoordinir semua kekuatan ini menjadi sesuatu yang bisa lebih kepada warga Menteng ini. Pak Prof yang baru kami kenal lewat sosmed kemarin, saya udah japri 2 kali, udah ada komunikasi. Saya itu Pak, namanya Muhammad Joni Nustil Pak. Cuman Bapak nggak jawab lagi. Karena belum ketua. Betul. Nanti kalau udah ketua pasti ada.
kemarin masih warga biasa. Ya Pak Prof. Ya. Ada Pak ini Bapak ya, saya belum hafal namanya, tapi saya tahu dokter kan. Kita doakan sebentar lagi guru besar. Ya. Jadi di Menteng ini nggak kekurangan orangnya. Ada Pak Opril yang dulu merumuskan bagaimana desain anggaran dasar sampai jadi ke Kemenkumham. Ya kan? Itu kan jasa-jasa semua bapak-bapak kita di sini yang sudah melakukan itu. Sebagai orang baru, pendatang baru, ya saya wajib bersyukur. Jadi sisa usia, sisa tenaga, sisa pikiran yang sedikit saya akan abdikan kepada warga Menteng. Dan insyaallah kami akan amanah, akan transparansi anggaran, akuntabilitas, ya nanti bisa dilihat oleh semua warga. Jadi oleh karena itu nanti kita mintakan kepada Bu Rina lebih aktif untuk menyampaikan laporan keuangannya supaya semua warga tahu. Selama 16 tahun di sini sedikit-sedikit kami dengar juga sedikit ada hal-hal yang kekurangan, mungkin ada gejolak-gejolak, ya tapi malu karena kita di sini orang-orang besar, pemimpin-pemimpin yang pikirannya pasti besar gitu. Barangkali karena pikirannya belum tersalur, maka kewajiban kita lah sebagai pengurus untuk semua mengajak mereka supaya pikirannya tersalur. Kalau pikirannya tersalur, ya kan? Coba kalau saya pagi sore nyapu halaman, ya kan? Mereka lingkungan sendiri bersih. Saya kan nunggu-nunggu forum Pak. Jadi korek paret, korek jalan, saya sapu aja sendiri. Jadi kalau yang lewat lihat nggak apa-apa. Agak hitam sekarang, tapi kalau kita nunggu forum, barangkali agak berat. Baru yang berikutnya, entah kenapa Pak, Bapak bicara tadi, saya udah nyatet 10 hari yang lalu. Serius. Bapak tadi cerita, saya udah nyatet 10 hari yang lalu. Bagaimana kita mitigasi banjir, ya, mitigasi bencana lain, mitigasi kebakaran, coba ya. Bahkan pendistribusian air bersih. Bahkan saya sudah juga berpikir pada waktu itu untuk membuat titik kumpul. Kalau warga kita ini misalnya menghadapi musibah, kumpulnya di mana? Kan nggak semua itu lari ke luar komplek, ya kan? Nah, inilah program-program kerja kita yang akan kita wujudkan dalam waktu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kita nggak bisa sendiri Pak. Saya sebagai ketua, sebagai orang baru pun tidak dikenal nggak akan bisa. Makanya saya meminta bantuan nanti oleh Bapak, kemudian Pak Redi, Profesor, Pak Nopri dan lain-lain semua kita bergandeng tangan. Itu aja. Ya. Jadi kalau tadi Bapak Simo saya pikirkan juga Pak kemarin harus ada satu sumur yang besar, ada satu genset yang besar, yang minimal bisa menampung. Maka kami sampai berpikir Pak, sebagai ruang forum ini, halaman forum, kita buat satu rumah panggung tinggi sebagai titik kumpul. Kalau terjadi mitigasi banjir, jadi harus kita pikirkan. Kita buat rumah panggung setinggi 2 meter, paling tidak bisa menampung sementara. Jadi kalau tadi Pak Pengawas bilang ada siapkan satu perahu karet, sudah kita pikirkan Pak. Cuman saya belum sesuai pada. Padahal Pak sudah dikerjakan sebelum dipikirkan. Saya justru ngajak Bapak sama-sama memikirkan ini. Barangkali itu Pak yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Istri mana istri Pak? Ya. Nah, kalau saya ini kan ketua Pak. Beliau ketua umum. Silakan silakan. Ini ketua umum. Tapi jangan hati-hati Pak. Saya menantu presiden. Karena Pak Soeharto. Saya menantu Pak Soeharto. Ya, jadi semua ini kita wujudkan bukan hanya dari saya. Ketua itu Pak cuma sebutan aja, tapi kerjanya harus bareng-bareng. Saya nggak bisa bekerja sendiri. Saya mengharapkan kerjasama dari pendiri, pengawas, seluruh pengurus dan masyarakat yang ada di sini. Lalu yang terakhir barangkali
dalam waktu dekat ini Pak ya. Sebenarnya jangka pendek saja kita harus pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Ya, kita harus optimalisasi anggaran. Nggak boleh ada warga yang tinggal di sini nggak bayar. Karena kita prinsipnya kebersamaan dan pemerataan. Harus bayar, ya, harus bayar. Bagaimana caranya? Nanti kita harus sudah pendekatan. Mungkin lakukan persuasi, kita bicara dari ke hati kan. Karena kita harus menanggung bersama. Termasuk kejadian kemarin, banjir itu adalah trauma paling dalam pada saat ini sebagai warga. Ya. Trauma paling dalam kita. Walaupun maaf, saya nggak terlalu parah, tapi saya bisa merasakan, ya, kena. Gitu. Di tanggal yang sama, di tahun yang berbeda, hanya dalam tempo 2 tahun. Tahun ya, 27 November 2024 Prof, dan 27 November 2025, kayak ulang tahun tuh, datang lagi ya. Tapi ini lebih dahsyat. Nah, oleh karena itu memang jangka pendek, menengah, dan panjang kita harus berpikir. Sekurang-kurangnya kita sebagai pengurus sisa masa bakti kita sampai 3 tahun kita harus memberikan karya-karya yang terbaik bagi warga mereka. Saya mengharapkan, karena nggak mungkin saya sendiri Pak, ya. Termasuk kemarin usulan Ibu Ketua Milik, saya sangat setuju. Karena dampak banjir ini terhadap semua warga, maka nanti sebaiknya kita minta seluruh warga berpartisipasi. Kita nanti pengurus wujudkan, berkoordinasi, bicara dengan para pendiri dan pengawas, berapa sebenarnya kemampuan minimal yang harus disumbangkan oleh warga supaya kita bisa untuk mengatasi. Ya? Karena dampaknya bukan hanya kita, semua. Barangkali itu Pak, karena nanti kalau banyak-banyak, saya takut malah banyak salah. Ada pendekar kita nih Pak, Rudi ya. Yang mudah-mudahan dengan kopinya itu sudah bisa mengangkat harkat martabat warga meeting ini. Terima kasih sekali lagi, mohon kerjasamanya dari Bapak pendiri, pengawas,